Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zulhalim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Putri Herawati dengan NIM 215600024. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Perancangan aplikasi persediaan barang berbasis web menggunakan metode reorder point. Selanjutnya ada pembahasannya. Yang pertama mengenai latar belakang, tujuan, tinjauan pustaka, landasan teori, kerangka berpikir, metodologi penelitian, dan juga jadwal penelitian. Masuk ke pembahasan yang pertama mengenai latar belakang. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan persediaan menjadi kebutuhan penting di era digital saat ini. Karena dengan adanya teknologi ini dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan stok barang. Kemudian yang kedua, toko dermaga baut mandiri masih menggunakan metode manual untuk pencatatan dan pengelolaan stok. Nah, proses manual ini merupakan salah satu masalah yang terjadi sehingga dengan adanya pencatatan manual ini rentan terhadap kesalahan seperti pencatatan ganda dan juga kehilangan data. Kemudian timbul masalah, yaitu sering mengalami kehabisan atau kelebihan stok barang karena data yang tidak akurat. Ketidakakuratan data ini menyebabkan kehilangan peluang penjualan dan juga menurunkan kepuasan pelanggan. Untuk itu, solusi yang diusulkan yaitu merancang aplikasi persediaan barang berbasis web menggunakan metode reorder point. Nah, sistem yang dirancang ini untuk menggantikan proses pencatatan dan pengelolaan stok manual dengan sistem terkomputerisasi yang lebih akurat. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi operasional toko dan memastikan ketersediaan stok barang yang optimal. Selanjutnya ada tujuan, yaitu untuk merancang aplikasi persediaan barang berbasis web menggunakan metode reorder point sebagai pengganti pencatatan dan pengelolaan stok barang secara manual, serta memastikan ketersediaan stok barang yang optimal dengan memprediksi waktu pemesanan ulang barang secara akurat pada toko dermaga baut mandiri. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah saya tinjau, yaitu terdapat 10 jurnal mengenai topik dan juga mengenai metode yang akan digunakan. Untuk tinjauan pustaka sendiri, saya mengambil 5 jurnal terbaik dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Kemudian landasan teori. Di sini ada 4 landasan teori, yaitu yang pertama ada perancangan. Perancangan merupakan tahapan yang berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras suatu sistem. Kemudian yang kedua ada persediaan. Ada definisinya, yaitu persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, bahan dalam proses yang dimiliki perusahaan dagang dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Kemudian ada tipenya, yaitu persediaan barang jadi adalah persediaan barang-barang yang telah selesai diproses oleh perusahaan tetapi masih belum terjual. Kemudian yang ketiga ada website. Website adalah kumpulan halaman yang saling terhubung yang di dalamnya terdapat beberapa item seperti dokumen dan gambar yang tersimpan di dalam web server. Kemudian yang keempat ada aplikasi web. Aplikasi web adalah sebuah sistem informasi yang mendukung interaksi pengguna melalui antarmuka berbasis web. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Diawali dari identifikasi masalah. Yang pertama ada proses pencatatan dan pengelolaan stok barang masih dilakukan secara manual. Yang kedua mengalami kehabisan atau kelebihan stok barang karena data tidak akurat. Kemudian diusulkan solusi, yaitu perancangan sebuah aplikasi persediaan barang berbasis web menggunakan metode reorder point pada toko dermaga baut mandiri. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode untuk pengolahan data menggunakan metode reorder point, dan untuk pengembangan sistemnya menggunakan metode Agile Software Development. Sehingga
dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya masuk ke dalam metodologi penelitian, lokasi dan waktu. Penelitian ini dilakukan pada Toko Dermaga Waut Mandiri yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Mas Mansur nomor 31, Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang, Banten. Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan di bulan April sampai dengan Juni 2024. Untuk metode pengumpulan datanya itu ada 3. Yang pertama ada observasi, yaitu melihat langsung tempat untuk penelitian. Yang kedua ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan pemilik toko untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian yang ketiga ada studi pustaka dari jurnal-jurnal sebelumnya mengenai topik yang relevan. Selanjutnya ada metode untuk pengolahan data. Reorder point adalah jumlah persediaan yang harus tetap ada pada saat pemesanan dilakukan, disebut dengan titik pesan kembali. Dalam penentuan atau penerapan metode reorder point harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, lead time adalah waktu yang dibutuhkan antara barang yang dipesan hingga sampai di perusahaan. Yang kedua, tingkat pemakaian bahan rata-rata per satuan waktu tertentu. Yang ketiga, persediaan pengamanan atau safety stock, yaitu jumlah persediaan barang minimum yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk menjaga kemungkinan keterlambatan datangnya bahan. Nah, dari ketiga faktor di atas, maka dapat dicari dengan rumus berikut. ROP atau reorder point sama dengan LT dikali AU. LT adalah lead time dikali AU adalah average usage. Ditambah dengan SS atau safety stock. Kemudian metode untuk pengembangan sistem. Dalam penelitian ini digunakan metode Agile Software Development untuk pengembangan perangkat lunak. Menurut Mangguling dan Tambot, terdapat 6 tahapan dalam metode Agile Development sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada implementasi atau implementation, yang ketiga ada tes perangkat lunak atau testing, yang keempat ada dokumentasi atau documentation, yang kelima ada penyebaran atau deployment, dan yang keenam adalah pemeliharaan atau maintenance. Yang terakhir ada jadwal penelitian. Terdapat 10 kegiatan yang dilakukan yang dimulai dari bulan April minggu pertama sampai dengan minggu keempat dan juga bulan Juni dari minggu pertama sampai minggu keempat pada tahun 2024. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.